Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ando Zamhari Roroyan dari kelas Jaringan Komunikasi Jaringan Komputer kelas A dengan NIM 21241011101. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengkonfigurasi PC dan juga switch di Cisco. Oke, jadi untuk awal-awal di sini ada IP address, subnet mask, default gateway dari PC. Pertama kita klik icon PC di sini, kemudian masuk ke desktop, kemudian ke IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP tersebut di sini untuk PC yang ke-0 itu IP address-nya 1.2. Jadi 192.168.1.2. Dan untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Dan ini juga berlaku untuk PC 1 hingga PC ke-8. Jadi semuanya disesuaikan dengan perintah yang ada di tabel ini. Dan untuk konfigurasi PC, sementara saya jelaskan bagian satu ini saja. Untuk yang lainnya sama sebenarnya, jadi saya akan skip. Oke, di sini sudah setelah konfigurasi PC yang pertama akan menambah 7%. Baik, di sini sudah sampai ke PC ke-8, yaitu dengan IP address-nya 3.4 yang belakang, sesuai ini, dan juga 255 itu di subnet mask-nya, dan juga gateway-nya 3.1, jadi disamakan. Nah, setelah semua PC sudah dikonfigurasi, mari lanjut ke konfigurasi switch. Nah, di sini untuk switch yang pertama, switch 0, untuk konfigurasi yang pertama itu hostname, kita enter dulu di sini, kemudian kita enable N. Kemudian kita masuk konfigurasi terminal dengan conft. Kemudian kita beri hostname menjadi S0 untuk switch ke pertama atau switch 0. Nah, maka di sini akan presentasinya bertambah jadi 66%. Setelah hostname kita akan beri banner MOTD dengan tulisan authorized personal only. Selanjutnya kita akan memberi password pada line console 0. Pertama masuk ke mode line console 0. Kemudian kita beri password yaitu tstr-conf. Kemudian jangan lupa untuk masukkan kode login. Setelah itu exit. Kemudian kita beri password rahasia untuk privilege exit mode, yaitu dengan enable secret. Enable secret dan passwordnya apa, yaitu rahasia sesuai perintah. Oke, selanjutnya pastikan ketika login akan diminta masukkan password, dan juga ketika masuk privilege diminta untuk memasukkan password. Jadi pertama kita sebelumnya kita simpan dulu. Jadi sini exit, enter, copy, running, config, start up, config, enter. Nah, untuk memastikan ada password saat login itu dengan exit dulu. Nah, ini untuk password konsol yaitu UTS jarcom. Nah, maka akan masuk terus enable. Oh, salah. UTS jarcom. Kemudian enable. Nah, akan diminta untuk memasukkan password yaitu rahasia. Nah, akan masuk ke switch, ke dalam switch. Nah, begitu pula untuk konfigurasi switch 1 dan switch 2, perintah kodenya sama, cuma di sini yang berbeda adalah hostname, yaitu untuk switch 1 itu S1 dengan switch 2 itu S2. Untuk lainnya itu sama perintahnya.
Baik, di sini sudah saya konfigurasi untuk switch 0, switch 1, dan switch 2. Untuk perintah-perintahnya apa yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu hingga saya bisa mencapai completion yaitu 100% seperti itu. Nah, kemudian setelah penjelasan praktek di Cisco, saya akan jelaskan untuk tugas yang ada di Microsoft Word, yaitu di sini ubahlah bilangan desimal berikut, yaitu 180 menjadi bilangan binary. Nah, itu caranya. Yang pertama, jadi bilangan desimal 180 dibagi 2 yaitu 90 dengan sisa bagi 0. Kemudian 90 tersebut dibagi 2 yaitu 45 dengan sisa bagi 0. Dan seterusnya hingga pada akhirnya 1 dibagi 2 dengan hasilnya itu 0. Kenapa kok bisa 0 kan? 1 dibagi 2 itu hasilnya 0, sekian sekian sekian. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 dengan sisa bagi adalah 1. Nah, kemudian ini cara pengurutannya diurut dari bawah yaitu 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0. Yaitu kita bisa mendapatkan bilangan biner yaitu 1 0 1 1 0 1 0 0. Kemudian kedua, konversikan bilangan desimal dari 190 menjadi bilangan oktal. Yaitu caranya bilangan oktal itu memiliki 8 digit, berarti 190 dibagi 8. Hasilnya ada 23 dengan sisa 6. Kenapa kok bisa 6? Karena 23 kali 8 itu sendiri adalah 184. 190 kurangi 184, sisanya adalah 6. Nah, kemudian 23 ini dibagi 8, sisanya adalah hasilnya 2 dengan sisa 7. Kemudian 2 dibagi 8 itu adalah 0 dengan sisa 2. Kemudian sama seperti tadi diurutkan dari bawah 276. Maka hasilnya pembagian adalah 276 bilangan oktal. Kemudian konversikan bilangan nilai 200 menjadi heksadesimal. Heksadesimal memiliki 16 digit, di mana 200 bagi 16 sama dengan 12 dengan sisa bagi ini 8. Kemudian 12 dibagi 16 sama dengan 0 dengan sisanya adalah 12. Sama seperti tadi di urut dari bawah itu 12 dan 8. Namun di bilangan heksadesimal ini di mana bilangan di atas 10 itu ada disimbolkan dengan abjad. Untuk 12 sendiri itu adalah C. Jadi C8 seperti ini. Untuk nomor 2, 3AB bilangan heksadesimal diubah menjadi bilangan oktal. Cara mengubahnya yaitu kita pisah 3A dan B-nya. Dikonversikan terlebih dahulu ke bilangan biner. Untuk bila 3 itu 3 dibagi 2 sama dengan 1 dengan sisanya 1. Kemudian 1 ini dibagi 2 sama dengan 0 dengan sisanya 1. Maka hasilnya adalah 1 1. Namun karena yang dibutuhkan itu 4 digit, maka di paling kiri itu diberi angka 00 untuk mengisi kekosongan. Kemudian untuk konversi A itu sama dengan 10 kalau di heksadesimal. Jadi 10 dibagi 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5, dengan sisa baginya 0, hingga setengah itu hasilnya 0, dengan sisanya 1. Jadi hasilnya 1 0 1 0, ditaruh di atas ini, 1 0 1 0. Kemudian konversi B itu kalau di heksadesimal adalah angka 11, kemudian dibagi 2 sama dengan 5 dengan sisanya 1, hingga pada akhirnya 1 dibagi 2 hasilnya 0 dengan sisanya 1. Kemudian berarti hasil bilangan binarnya adalah 1 0 1 1. Berarti B itu bilangan binarnya 1 0 1 1. Kemudian cara selanjutnya adalah pisahkan 3A dan B ini menjadi 3 bagian, yaitu B-nya itu 1 10 11, A itu 10 10, 3 itu 0 0 1 1. Kemudian dipecah menjadi 3 bilangan. Caranya seperti ini. Jadi dipecah menjadi 3 bilangan, yaitu ini diambil 1 1 0, diambil 3 bilangan akhirnya taruh di sini. Kemudian 1 0 0 taruh di sini, 1 0 1, ya 1 0 1. Kemudian
0, 1, 1 ditaruh di sini, 0, 1, 1, kemudian yang terakhir 1, 0, 0 diletakkan di sini. Kemudian ini akan bilangan biner, kemudian kita konversikan ke bilangan oktal. Caranya adalah untuk yang ini 1, 1, oh, untuk yang 0 itu kita kalikan 2, ditambah 1, dikalikan 2, ditambah 1 dikalikan 2, dipangkatkan 0, dipangkatkan 1, dipangkatkan 2. 0 dikali 2 maka 2 sama dengan 4. Ini 2 dan ini 1. Oh, ini hasilnya 0. Berarti ini kalau ditambahkan hasilnya 3. Kita letakkan di sini. Begitu pula untuk yang ini caranya sama sehingga menghasilkan angka 5, 6, dan 1. Berarti jika kesimpulannya adalah 3AB itu jika dikonversikan ke bilangan oktal hasilnya adalah 1653 bilangan oktal. Kemudian 221 bilangan oktal dijadikan menjadi desimal. Caranya hampir sama seperti tadi, kita konversikan terlebih dahulu ke bilangan biner, kemudian kita pisah itu 2, 2, 2 dengan bilangan binernya, kemudian kita jadikan 4, kalau di sini 4 di bilangan hexadesimal, berarti 1000, taruh di sini 1000, kemudian di sini 1001, berarti 100001. Nah, kemudian kan di sini sisa 1, sisa 0. Berarti untuk mengisi kekosongan kita beri 0, 0 3 kali di paling kiri. Caranya sama. Ini kan bilangan biner dijadikan bilangan heksadesimal. Caranya kan di sini 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. Di sini pangkat 0. Ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Ini ketiga-tiganya adalah 0. Namun di sini 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1. Maka hasilnya adalah 1. Dan begitu pula untuk yang lainnya, ini 0, 9, 1. 0 ini tidak mengaruh, berarti kita ambil angka 9 dan 1. Hasilnya adalah 91 heksadesimal. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu sebutkan fungsi kabel berikut. Ini adalah kabel fungsi otomatis. Jadi yang pertama itu digunakan untuk menghubungkan antar perangkat secara otomatis. Jadi bisa jika perangkatnya sama maka akan menghubungkan menggunakan kabel straight. Jika perangkatnya berbeda, jika perangkatnya sama akan menggunakan otomatis menggunakan crossover copper. Jika perangkatnya berbeda maka akan otomatis menggunakan kabel straight. Kemudian untuk yang B itu adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan jenis yang berbeda. Misalnya menghubungkan PC ke switch. Kemudian yang ketiga C itu kabel crossover. Chopper crossover untuk menghubungkan kabel perangkat yang sama. Seperti menghubungkan switch ke switch. Untuk yang nomor 5, fungsi kabel stack itu menghubungkan antar perangkat yang berbeda. Kemudian menjadi menghubung antar perangkat untuk mengirim paket-paket atau seperti ping seperti itu. Kemudian yang nomor 6, cara mengaktifkan switch adalah menggunakan kode enable atau bisa disingkat dengan NDCLI. Ini untuk screenshotnya. Jadi DCLI kita tuh awal-awal enter, kemudian di sini kita masukkan kode enable seperti ini. Kemudian nomor 7, fungsi dari line console adalah konfigurasi Cisco. Jadi nanti untuk halaman awal kita akan mendapatkan login dan password untuk di switch, sehingga saat masuk ke dalam perangkat akan muncul login sebelum memasuki perangkat yang ada di switch. Kemudian cara merubah password ialah awal-awal menggunakan masuk ke mode privilege dengan memasukkan kode enable, kemudian masukkan kode configure terminal atau conft, ini screenshotnya. Kemudian setelah itu masuk ke line console dengan kode line console 0. Setelah itu kita masukkan input password. Misal ini passwordnya UTS Jarcom. Setelah itu jangan lupa masukkan kode login biar nanti di awal-awal itu tampilan disuruh memasukkan password itu muncul. Untuk yang terakhir itu kabel yang menghubungkan suatu server dengan workstation itu adalah kabel stack. Karena kabel stack itu menghubungkan sebuah perangkat yang berbeda. Jadi kita harus menggunakan kabel stack untuk menghubungkan server dan workstation. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Saya Andusam Hariroroyan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.